Hai, kita berjumpa lagi dalam video lingkaransafety.com. Pada video kali ini, kita akan bersama menikmati video mengenai pengendalian resiko. Apabila kamu sudah menonton video kami yang lainnya, pasti kamu sudah paham betul bahwa tidak ada tempat kerja, tidak ada jenis pekerjaan yang tidak ada bahayanya. Semua memiliki bahaya. Dan jikalau memiliki sumber bahaya, berarti memiliki resiko. Silakan lihat video kami mengenai istilah-istilah umum dalam K3 apabila kamu tidak memahami apa itu hazard, apa itu resiko, dan sebagainya. Mengapa pengendalian resiko harus dilakukan dimanapun kamu berada? Ya, salah satu alasannya, bahaya dan resiko ada di mana-mana. Sedikit saja kesalahan terjadi pada sumber bahaya, maka insiden akan terjadi. Kerugian akan muncul di sana. Itulah mengapa sumber bahaya harus sesegera mungkin dideteksi dan resikonya mesti dikendalikan dengan tepat. Hey, Jim! You take care of that skid? Yeah. Oh, 911! We got an accident here! This was no accident. The company knows it's against code to store that much weight up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. Lalu, bagaimana dengan upaya pengendalian resiko yang bisa kita lakukan? Ini adalah tangga pengendalian resiko. Kamu harus menginjak anak tangga terbawah, baru bisa menginjak anak tangga selanjutnya. Begitu seterusnya hingga paling atas. Maka dalam melakukan upaya pengendalian resiko, ada urutan yang sebaiknya kamu ikuti, agar pengendalian resiko lebih maksimal. Di urutan pertama ada eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan hazard itu sendiri. Hazard melekat pada peralatan. Seandainya peralatan dihilangkan, maka hazard di peralatan itu pun akan hilang bersamanya. Pengendalian di tahap ini dilakukan dengan cara menghilangkan barang-barang yang tidak semestinya ada di situ. Membuang barang yang tidak terpakai lagi untuk menghilangkan resiko. Lihat gudang ini. Andai kata kertas tersebut tidak terpakai lagi, kamu harus buang atau disingkirkan dari tempat kerjamu. Dengan hilangnya kertas-kertas tersebut, berarti hilang juga debu, resiko terbakar, resiko menjadi sarang hazard biologis, dan resiko-resiko lainnya. Jadi, adakah barang tak terpakai yang masih ada di tempat kerjamu? Kalau ada, segera hilangkan. Tahap kedua, bila barang tak terpakai sudah dihilangkan, tetapi tentunya masih ada peralatan lain yang digunakan dalam kegiatan kerjamu. Tahap kedua ini disebut tahap substitusi, di mana menukarkan satu peralatan dengan peralatan lainnya yang serupa, namun memiliki tingkat resiko yang lebih rendah. Seperti palu ini. Palu konvensional memiliki resiko tangan terpukul secara tidak sengaja. Saat bekerja di ketinggian pun, palu tipe ini memiliki kemungkinan besar untuk meleset dari tangan dan terjatuh ke bawah. Mengerikan bila sampai terkena kepala orang lain. Pemakainya pun tidak praktis. Nah, itu semua bisa diganti dengan palu modern, di mana resiko-resiko tersebut bisa direduksi. Tapi bukan berarti resiko hilang. Resiko tetap ada dan harus tetap dikendalikan. Komputer lama sangat tidak ergonomis dan bising. Diganti dengan komputer baru yang membuat fisik kita nyaman dan tidak bising. Itulah substitusi. Tukar semua alat yang mungkin bisa ditukar dengan alat yang memiliki tingkat resiko paling rendah, termasuk penggunaan bahan kimia. Selagi yang tidak berbahaya bisa digunakan, mengapa harus menggunakan yang berbahaya? Namun, substitusi saja masih kurang.
Yang selanjutnya, rekayasa engineering. Di tahap ini, bagaimana kamu bisa merekayasa suatu keadaan berbahaya menjadi keadaan yang bisa dikendalikan. Seperti ruangan pengap ini. Suhu udara jelas tak baik di ruangan ini. Debu berterbangan di mana-mana. Ventilasi tak memadai. Pekerja yang berada di sini berisiko mendapatkan tingkat kelelahan yang lebih tinggi, juga gangguan pernapasan. Namun dengan rekayasa engineering, kita membuat saluran udara seperti exhaust dan lain-lain. Rekayasa engineering banyak jenisnya, seperti pembuatan ventilasi di tempat kerja, perancangan alat kerja yang ergonomis, dan lain-lain. Setelah rekayasa engineering, kita mengenal rekayasa administratif. Pelaksanaannya bersifat administratif pula, seperti jadwal shift, rotasi pegawai, dan sebagainya. Jikalau seseorang bekerja di tempat kerja yang tingkat bisingnya tinggi, mungkin ia bisa bekerja di sana seminggu sekali, digilir dengan karyawan lainnya. Si A hari Senin bekerja di tempat bising tinggi, lalu Selasa sampai Jumat si A bekerja di tempat lainnya. Senin ia kembali bekerja di situ lagi. Sementara si A tidak bekerja di tempat bising itu, si B, si C, si D, dan si F bisa mengganti posisinya 1 hari dalam 1 minggu. Dan masih banyak rekayasa administratif lainnya. Nah, tahap terakhir adalah tahap yang sudah sangat populer. Ya, yaitu alat pelindung diri. Penggunaan APD harus sesuai dengan hazard yang akan berinteraksi dengan si pekerja. Alat pelindung diri itulah tahap yang terakhir. Nah, itulah tahap-tahap pengendalian resiko. Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, rekayasa administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Untuk menambah kemampuanmu, mari kita mulai aplikasikan. Sebutkan salah satu kegiatan yang ada di tempat kerjamu. Lalu, aplikasikan langkah pengendalian resiko yang sudah kamu saksikan tadi. Analisalah dan tulis di kertas sebagai bahan pembelajaranmu. Pelajari kembali hal-hal lain mengenai pengendalian resiko dari berbagai sumber. Nantikan video mengenai pengendalian resiko lainnya. Video ini sampai di sini. Bila kamu sudah menonton semua video kami, ikutilah kuis untuk mengevaluasi kemampuanmu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. lingkaransafety.com